Aduh, gimana ya? Udah keren belum ya? Cakepnya? Iya nya, kita mau ke masjid nih ya, biar asik gitu, pakai kacamata. Ini lu udah gila lu. Nyah, Apa sih pakai kacamata? Nyak, gue di mana sih suaranya? Yo, lu sebelah sini. Ya elahnya, kita kan namanya hidup mesti gayanya. Jadi namanya style, namanya gaya style. Ngaca dong. Kan udah ngaca Nyak tadinya. Jelek tuh kalau begitu. Masa Nyak? Iya, kayak orang gila. Nyak, tolong Nyak. Tangannya turunin Nyak, tolong Nyak. Tangannya turunin. Iya. Emang nggak boleh pakai kacamata ke masjidnya? Nggak boleh, bukan pada tempatnya. Oh, jadi kacamata tempatnya di mana Nyak? Tempatnya di... Nyak, kakinya. Ya Allah, iya bener juga sih Nyak ya. Iya. Yang ada entar kalau misalnya ke masjid pakai kacamata, dia minta tukang pijit. Nggak boleh, iya dikatakan tukang pijit. Nggak boleh Nyak. Masa anaknya ganteng-ganteng di Oh. Ya udah kalau gitu ke masjid itu jangan pakai kacamatanya ya. Iya, kalau gitu saya ke masjid pakai kaca muka aja Nyak. Bunda di sana sayang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akhlak gaul. Asik ya. Jadi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustaz spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Akhlak gaul. Iya, baik. Kita tanya dulu bundanya, Masya Allah, terima kasih sudah sampai di SCTI ya Bu ya. Masya Allah, doain terus ya Bu ya, buat kita yang masih muda-muda ya. Biar kita terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dari majelis taklim mana Bun? Al-Hikmah Darmaga Bogor. Dan baik buat adik-adikku, Masya Allah, yang masih harus terus belajar ya. Ini dari sekolah mana sayang? SMK PGRI 35 Jakarta Barat. Hai, cakep. Dan baik, alhamdulillah kalau ngomongin masalah akhlak gaul, saat ini kita sudah bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim Ustadz. Ini kan kalau misalnya tema kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak gaul. Ya. Nah ini kita judulnya remaja gaul yang tetap jadi gaul tapi tetap islami. Mungkin seperti itu ya. Nah pertanyaannya nih Ustadz, banyak remaja Islam yang membatasi cara bergaulnya. Oke, aku garis bawahi ya. Remaja Islam tapi gaulnya dia batasi ya. Karena banyak batasan-batasan dalam syariat Islam. Akhirnya menjadi minder dan kalah aktif. Apakah batasan itu memberatkan atau justru akan menguntungkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan, wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa di seluruh tanah air, alhamdulillah panjang umur, berkah. Amin. Kita dipertemukan lagi. Amin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini jadi saksi bahwa kita pernah bertemu dalam keadaan yang penuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja dijawab.
ada di dalam kitab kumpulan hadis. Saya langsung baca aja ya. Bahasa Indonesianya, artinya saja, yang diriwayatkan oleh Hakim, menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. Dan kawan bergaul yang soleh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam. Dan berdiam adalah lebih baik daripada bicara ngobrol yang buruk. Nah, sekarang kita kasih kesempatan nih kepada bundaku untuk bertanya. Oh, tapi bunda sabar dulu nih, Bun. Kita kasih yang masih muda dulu. Yuk, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Pramesti. Saya ingin bertanya, lebih baik mana antara maju dan gaul dalam antara maju dan gaul dalam pemikiran. Sedang penampilannya biasa saja, atau berpenampilan secara gaul tapi pemikiran masih primitif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nih kalimatnya agak susah nih ya. Kamu nanya yang susah-susah kalimatnya. Nggak apa-apa. Tapi ngerti ya. Ngerti. Waktu anak saya yang nomor 2 mulai bisa ngomong, mulai belajar ngomong gitu. Ini terkait dengan pertanyaan gitu ya. Dibilang, Abi, Dede mau sokok gigi. Iya. Cius. Dede bukan sokok, gosok. Sokok gitu kan. Nah, tetep ya. Oh, berarti mesti dieja. Dek, go bisa. Sok. Gosok. Sokok. Salah lagi aja. Halo, balik lagi bener. Itu proses pembelajaran. Artinya nggak perlu harus malu, nggak perlu harus jadi minder gitu ya. Gitu kan. Iya. Nah, ini juga terkait dalam urusan pergaulan sebetulnya. Pola pikir maju. Baju sederhana. Sederhana di sini kan bukan compang-camping. Gitu kan ya? Kan? Tapi justru karena pikirannya bagus, dia mampu memadu-madankan. Matchingin dah istilahnya. Ya kan? Meskipun sederhana, tapi karena dia pikirannya oke, dia bisa matchingin baju. Jadi keren juga tuh. Cakep juga kalau matching, pas-pas aja. Iya, daripada yang bajunya bagus, cakep gitu, cantik gitu. Tapi begitu diajak ngobrol, dong. Iya. Gitu. Ya mungkin primitif ini kali ya, dong ya. Lola ya. Ya baik, dan sekarang kita kasih kesempatan kepada bunda untuk bertanya sayang. Silakan, yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustadz. Ya, Bunda. Apakah istilah gaul hanya ditujukan untuk anak muda saja atau untuk semua kalangan? Kemudian kalau kakek-kakek atau orang tua dipanggil kakek gaul, nggak pantas lagi gitu. Karena udah bukan zamannya lagi, Tat. Terima kasih. Kok, Tat? Bunda mah gitu ah. Iya. Namanya siapa bunda namanya? Namanya siapa maaf? Hajah Ruwaida. Iya. Makin Ustaz jangan. Terima kasih Pak Iya, Ustaz. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaul itu hanya sebuah istilah. Iya. Gitu kan ya, dipotong depan belakang yang sebetulnya bergaul atau pergaulan. Gaul gitu kan. Akhirnya jadi bahasa umum, jadi bahasa asik, jadi bahasa oke, gitu kan? Ya di dalam Islam ada sebetulnya artinya. Bergaul itu kan silaturahmi. Adaptasi. Silaturahmi. Jadi anak yang suka gaul adalah anak yang suka bersilaturahim sebetulnya. Suka menyambungkan tali silaturahim, ya ke sana kemari, lalu nggak membeda-bedakan orang, gitu kan? Nggak apa? Karena misalnya kita kurang cakep terus bergaul sama yang cakep-cakep supaya kelihatan ikut cakep gitu ya. Enggak gitu. Semua rata dipukul. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kakek-kakek? Kakek gaul ya panggilan itu sebetulnya tidak umum sehingga menjadi aneh gitu ya. Tapi ketika bicara ini kakek senang datang silaturahim ke rumah orang ke sana kemari. Nah, ini bagus sebetulnya. Aduh, sorry. Jadi begitu. Tergantung kita menyikapinya ya Ustaz ya. Ya. Iya. Baik. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada email yang masuk. Masya Allah, panjang banget nih email Ustaz. Ya, kita coba sikapin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ya, tampaknya efek dari media elektronik seperti televisi itu sangat besar. Sudah pasti ya.
makanya televisi disebut magic box. Ya. Setiap ada sesuatu yang baru dan nyeleneh, itu seakan menjadi tren untuk ditiru. Dan pengaruhnya sangat dahsyat sekali, Ustadz. Saya terkadang membatasi anak-anak saya untuk nonton TV. Bagaimana tidak, anak saya yang masih kelas 1 SD saja ngomongnya sudah ngaco katanya. Kalau saya tanya, dia jawab, ya ayah gaul. Nah, usut punya usut, ternyata teman-teman sebayanya juga nggak jauh bahasanya seperti anak saya. Nah, bagaimana nih Ustadz? Kenapa ajaran Islami di TPA susah masuk? Sementara kalau ajarannya nyeleneh ala gaul di TV, itu gampang banget masuk. Allah. Boy. Cius? Enggak. Nggak masuk surga loh. Kata Ustadz nggak masuk Udah surga. dikasih tahu. Nih mumpung pada nonton nih. Tahu nih. Pokoknya orang yang ngomong cius, mie apa, mie oyeng, nggak bakal masuk surga. Masuknya culga. Ya itu termasuk salah satu. Salah satunya, kalimatnya, bahasanya. Padahal itu kan kata-kata anak-anak yang baru bisa belajar ngomong. Mau cemanya, mamanya. Iya, gitu ya, anak-anak. Kalau gitu mah, ya Allah, udah gede banget, bangkotan ngomongnya begitu. Ya Allah. Itulah sebuah TV itu memang Masya Allah. memiliki kesanggupan melahirkan tren demi tren. Oh iya. Karena TV itu kan brainwash. Alat untuk mencuci otak. Lihat saja bagaimana film-film yang muncul dari Hollywood atau dari mana. Lalu ketika mereka tidak suka pada satu negeri, mereka buat satu film, iya kan? Untuk membuat negeri itu buruk. Gitu. Nah, betul. Ajarannya buruk, perilakunya buruk, gitu ya. Sepertinya negeri itu negeri teroris dan gampang aja bikin film. Ada hero-nya, negeri yang hero-nya. Oh, gitu. Tiba-tiba muncul remaja Bogor, gitu ya. Rembo maksudnya remaja Bogor, Rembo. gitu ya. Gitu. Oh, aduh, luar biasa. Itu mudah sekali. Itulah TV, gitu. Makanya kita perlu cerdas. Betul. Ketika nonton, orang tua harus mendampingi. Itu dia. Ini mah terbalik, anak yang dampingin orang tua. Orang Betul, tuh dia ngaku banget. Iya, orang tuanya nonton sinetron kan, seneng kan, anak yang dampingin. Makanya ini kacau. Akhirnya bahasa-bahasa dewasa yang seharusnya belum sampai. Anak-anak nggak tahu, sekarang jadi tahu. Mereka jauh lebih paham, gitu ya. Nah, yang repot lagi kan ketika anak-anak itu terlepas dari pandangan orang tua. Ketika mereka ada di luar rumah antara sekolah dan rumah. Sekolah ada guru. Di rumah ada orang tua. Di lingkungan yang mau tanggung jawab sama siapa? Nah, makanya saya minta sama pemerintah. Sama government. Dari presiden sampai RT. Kalian adalah orang tua yang ada di lingkungan. Maka tanggung jawab kalian adalah harusnya sama dengan orang tua yang ada di rumah dan orang tua yang ada di sekolah. Mudah-mudahan denger ya. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan subuh ini mereka nonton ya. Amin, Masya Allah. Biasa ya. Dan baik, sekarang kita akan coba lihat cuplikan dari sahabat kita. Beliau ingin bertanya kepada Ustadz. Mari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Sinta. Ustadz, saya mau nanya nih, sekarang kan banyak remaja yang belajar bahasa asing tapi nggak bisa baca Al-Quran. Menurut Ustadz, solusinya gimana nih untuk menyeimbangkan antara gaul dunia dan gaul Islami? Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Aku sempat menyimak sebuah cerita di mana pada saat orang tuanya meninggal, gak ada yang bisa bacain Yasin. Gak ada yang bisa bacain Al-Qur'an. Akhirnya si Fulan, si anaknya bayar orang buat bacain Al-Quran orang tua. Naudzubillah min zalik. Misalnya ibu tidak bisa baca Quran. Solusinya adalah apa? Kebetulan punya anak gelis gitu ya. Tidak hanya menjadikan anaknya ini, orang tua bermimpi anaknya yang cantik ini punya menantu pejabat, gitu ya. Punya menantu pengusaha, duitnya banyak, dokter. Oh boleh saja, pejabat yang santri, gitu. Dokter yang santri, gitu kan ya. Artinya dia akan bisa jadi pemimpin dunia dan akhirat. Ibu mencari menantu yang bisa baca Quran untuk menutupi kekurangan kita. Oh ternyata menantunya udah kepalang kepilih kagak bisa baca Quran juga. Ya mati-matian usahanya adalah ke cucu. Ya baik, alhamdulillah saat ini sudah ada email lagi Ustadz. Kita simak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lia. Ya, Masya Allah dia menyebutkan namanya. Dari Tangerang. Assalamualaikum Lia ya.
Alhamdulillah saya sudah mulai menutup aurat saya semenjak sebulan terakhir ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Saya terkadang malu kalau mengingat masa lalu saya yang selalu mengumbar aurat. Ya. Tadinya saya berpikir kalau pakai jilbab itu kampungan dan tidak bisa mengikuti tren. Ternyata setelah saya coba untuk berjilbab, justru saya menciptakan banyak kreasi yang menarik sehingga ditiru remaja-remaja yang lainnya. Namun jujur Ustadz, saya masih belum bisa konsisten. Ya, kadang kalau kumpul dengan teman-teman kuliah saya ya masih sering lepas jilbab saya. Tapi saya berjilbab berdasarkan tempat dan acara yang saya kunjungi. Apakah saya termasuk orang yang mempermainkan agama? Ini dia pertanyaannya. Ya, silakan Ustaz. Ya, lagi-lagi Uji cuma bisa bilang bahwa hidup berproses. Ya. Dari dulu yang suka mengumbar aurat, tiba-tiba sudah mulai mau menutup ya. Meski kadang kayak toko ya. Ya buka lagi. Buka, tutup, buka. Toko kan begitu ya. Toko bagus dibuka tutup ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita sebagai orang yang sudah lebih dahulu mendapatkan hidayah. Amin. Harus bijak melihat seseorang dengan kondisi seperti itu. Lagi-lagi tidak merasa dirinya lebih ya Allah, alhamdulillah gitu ya, Silia gitu. Dulu yang tadinya tidak sudah mau, meskipun ya Allah masih buka tutup. Ya Allah, semoga dia akan itu. Amin. Itulah Muslim. Muslim tuh begitu, mendoakan, bukan mencela dan nggak mengukur orang lain. Capek ngukur mah. Iya, kadang-kadang lu jilbab lu, hati lu dulu jilbabin. Nah, ini yang repot. Mendingan hatinya dulu dijilbab. Urusan hati mah sampai mati nggak bakal beres. Ya, jadi jangan sampai salah juga. Urusan hati sampai mati nggak bakalan beres. Bicara jilbab, bicara tutup aurat, hukumnya jelas dalam Quran. Al-Ahzab ayat 59 kalau tidak salah. Ya, dan ada di surat An-Nur gitu kan ya. Wajib. Iya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada Neng yang dari kanan untuk bertanya. Silakan Neng. Insya Allah. Ini di rumah masih buka tutup kan nih? Enggak ya? Ayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Navita Dewi. Ustadz, boleh gak sih kalau penyiaran agama Islam itu pakai bahasa yang gaul? Misalkan kayak pakai bahasa agak lebay gitu. Ya gitu. Nah gitu ya. Gitu. Kalau gue sih sama Allah ya. Oke, dimengerti. Ngerti. Terima kasih. Boleh Ustadz. nggak ya gitu ya? Iya. Ya. Namanya siapa tadi, Sayang? Navita Dewi. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, sampaikanlah mereka dengan bahasa kaum. Ketika kita dakwah gitu ya di daerah Jawa Barat gitu. Padahal kita orang Jawa Tengah. Allah itu maha menitipkan ilmu loh, Bu. Meskipun kita tidak bisa, tapi kalau memohon sungguh-sungguh kepada Allah, tiba-tiba saja aksen kita berubah jadi kayak orang Jawa Barat. Bener. Gitu kan? Seminggu aja ya. Tiba-tiba bisa tuh. Langsung otomatis. Ma Allah mah kecil, mau ngasih bahasa apa sih? Ma Allah mah kecil. Serius? Ini bukan omong kosong, ya. Bukan omong kosong. Kebetulan saya ada pengalaman nemenin dakwah. Bukan saya, bukan si Jeffrey ya. Nemenin dakwah orang tua gitu ya. Ketika dia di Makassar, loh kok bisa? Sampai saya mikir ini apa? Jawaban beliau satu. Ketika Allah berkehendak, atas kehendaknya, kepada siapa yang dikehendakinya, maka tembok pun bisa menjadi jalan menuju tanah suci. Masya Allah. Nah, jadi gitu. Nah, kenapa kok harus pakai bahasa gaul, lebay gitu kan? Itu kan hanya sebuah istilah saja sebetulnya. Punten, nggak gampang jadi penceramah tuh nggak gampang. Masya Allah. Aduh, kita itu bukan, saya itu, kalau kita ngajakin orang-orang belum tentu kayak saya. Ya, nggak bagus bahasa kita. Saya ini orang yang belum tentu benar. Yang salahnya masih banyak, yang masih cinta sama kemaksiatan gitu ya, yang masih suka diam-diam bikin maksiat. Ada nggak orang yang nggak suka bikin maksiat? Sekarang ujiannya. Nggak ada. Nggak ada. Kullu bani adama khata'un. Al insanu ma'alul khata'u wan nisyan. Mau apa? Kan begitu. Iya kan? Nah,
Di dalam tablik itu, orang yang hadir itu macem-macem. Ada orang yang mesti ngomongnya serius baru nyambung. Ada yang mesti diajak bercanda baru ngerti. nyambung. Ada yang mesti pakai cerita muter ke sana kemari. Baru ujungnya, klik. oh, baru ngerti. Ada yang kudu diceritain jorok, baru paham Iya, juga. baru nyangkut. Nah, macam-macam. Saya itu, Ustaz. Makanya kadang di panggung tuh tiba-tiba serius. Tiba-tiba. Langsung das. Jadi ketika dia lucu, ini bukan sasarannya kepada yang senang serius, ini kepada yang senang bercanda. Terus ketika ngomongnya, oh gue, ya nggak mungkin buat ibu dong. Oh gue kan nggak mungkin. Kepada ibu pasti, ibu, ya Allah, aduh kan begitu ya. Tapi ketika sama mereka, gitu. Beda. Disesuaikan dengan kaumnya. Ustaz, Iya, ya. kan menurut kadar kemampuan yang menerima juga. Nah, Asal jangan mungkin keterusan aja begitu Oh, ya. nah. Nah, itu jangan. Masya Allah, luar biasa. Dan baik Ustaz, remaja gaul yang tetap islami. Nah, mungkin Bang Uje, aduh ini saya harus membiasakan manggil Ya, Bang boleh lah Uje. gitu aja dah, Bang ya, Uje ya, asik kan, tapi asik. aneh usaha ya Bang ya. Bang Yoi, Uje. sip, mantap. Aneh usaha. Nah, menurut Bang Uje, remaja gaul yang Islam itu kayak apa sih supaya ya tetap bisa gaul dan nggak sampai maaf nih ya, kadang-kadang ada yang udah di atas apa namanya celananya tuh di atas terus dia hanya urusannya tuh cuman wudhu, masjid, wudhu, ya bagus gitu. Saya juga pernah melakukan hal itu gitu ya. Terus nggak mau terbuka atau yang lebih baik seperti apa? Nobody perfect. Asik. Ya, pokoknya nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita harus mengukur seseorang dengan kesempurnaannya, justru itulah kekeliruan besar yang lahir dari kita. Iya. Hukum bergaul wajib. Tapi jangan lupa bawa akhlak. Karena akhlak inilah yang akan menyelamatkan kalian ya dari apa yang terjadi saat ini. Itu aja udah. Iya, cukup ya. Iya. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih Bunda semua yang ada di sini ya. Terima kasih juga buat adik-adikku semua yang ada di sini. Insya Allah hari ini ilmu kita lebih nambah lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kembali lagi buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik pusat spasi nama Anda, tanda pagar, nomor Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Saya Ali Zainal undur diri, insya Allah saya ketemu lagi di Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempurna